Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa ma'ala wa la khala wa la quwata illa billah. La ilaha illallah syukran li nikmatihi, la ilaha illallah iqraran bi rububiyatihi. Alhamdulillah, saudaraku, kita berjumpa lagi di channel Cahaya Putra Mandiri dari Bojonegoro, menguak misteri lewat mediumisasi. Alhamdulillah, pada kesempatan kita kali ini, yang mana di Indonesia, tepatnya di negara kita tercinta, di bumi pertiwi ini sedang tidak baik-baik saja. Kita coba nanti hadirkan dari salah satu pasukannya beliau untuk kita ajak dialog. Dan kejadian yang ini kan banyak anarkis juga dari saudara-saudara kita lebih waspadai dengan adanya provokator yang menyusup seperti itu. Ini banyak yang dibakar, banyak yang luka, bahkan ada yang tewas ya. Kemarin ada ojol yang ketabrak barakuda dan lain sebagainya. Kejadian yang luar biasa itu di Makassar, di Bandung, Jakarta, Yogyakarta, di Jombang, Surabaya ya. Semuanya bergejolak semuanya. Dan tidak lepas dengan anarki-anarki yang ada, yang kejadian ini sampai-sampai juga itu beberapa rumah dewan anggota DPR itu sempat dibakar atau juga sejarah habis-habisan. Coba kita nanti hadirkan salah satu pasukan dari beliau untuk kita ajak dialog gimana nanti kejadian yang ada di Nusantara ini, di Indonesia ini, kedepannya gimana, kurang lebihnya seperti itu. Ini bersama Mas Andika. Sehat Mas Andika? Alhamdulillah sehat. Oke, siap untuk mediumisasi ya? Kita nanti sebelum melaksanakan mediumisasi, saya ucapkan terima kasih banyak untuk saudaraku semuanya, para subscriber, para pemerhati, penonton yang budiman, dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia, di luar Indonesia, di luar negeri semuanya. Semoga Anda sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala untuk Anda sekeluarga, dan diberikan kelancaran rezeki yang halal thayyibah, berkah barokah wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin saja ada yang lagi sakit, semoga diberikan kesembuhan, diangkat semuanya yang menyebabkan dan membuat sakit, semuanya diangkat Allah, diberikan kesembuhan total dan tak akan kambuh-kambuh lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita langsung laksanakan untuk mediumisasi saudaraku. Kita niatkan ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersihkan dari semua musuh jin, syaitan fasik semuanya, dibersihkan sampai bersih seluruh anak di seluruh negatif yang masih terkadang dengan Allah. Bersihkan semuanya salah karena salah tidak bisa menguasai jasad dan tidak berlaku Allah. Aktif semuanya, ini kami sangat nirwana aktif sudah roh kami hingga mediumisasi ini selesai. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hadirkan salah satu sosok pasukan dari beliau yang bisa bercerita tentang kejadian yang ada di negeri kita Indonesia tercinta ini, yang sekarang baru terjadi dan akan terjadi. Dengan izin beliau kami sang yang rujak nirwana, saya minta hadir yang asli, hadir, silakan masuk dalam jasad, hadir sallallahu alaihi wasallam. Disinkronkan semoga gaib dan saya masuk
Kita bisa bicara bahasa Indonesia dengan jelas, bahasa Indonesia untuk bahasa Indonesia Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang dihadirkan sudah Islam? Ya sudah. Anda dari mana tadi yang dihadirkan ini? Dari Pulau Jawa. Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Tengah. Bagian tengah. Jawa Tengah, alhamdulillah. Ya. Mungkin boleh dikenalkan kalau boleh. Perlu apa? Ada nama Anda boleh dikenalkan? Tidak bisa saya sebutkan. Oh iya, ada apa? Oh, Anda di sana bertugas ya? Tugas apa? Ya, menjaga tanah Jawa sini, membantu menjaga tanah Jawa sini. Salah satu paku bumi. Ya. Iya. Alhamdulillah. Ini maaf sudah mengganggu tugas Anda untuk saya hadirkan di sini untuk berdialog dengan saya. Ya. Terima kasih Anda hadir. Ini tepatnya ada di gunung, hutan atau lautan? Ya. Gunung sana. Gunung apa itu? Gunung Selamat. Gunung Selamat. Ya. Oh, dari sana. Ini pastinya Anda tahu juga keadaan di Indonesia, negara kita tercinta ini sedang tidak baik-baik saja. Ya. Banyak kejadian-kejadian yang luar biasa yang tak terduga, bahkan dari huru-hara yang ada itu. Untuk Anda dari sudut pandang Anda sendiri gimana, Mbah? Saya panggil Mbah saja ya, tidak apa-apa? Ya, silakan. Ya. Ini kejadiannya tolong diceritakan kalau dari gaib. Huru-hara ini akan terus dan terus terjadi sampai hari yang akan ditentukan, sampai selesainya, sampai datangnya beliau sendiri. Beliau Ratu Adil yang akan memimpin tanah Nusantara ini, yang gemari Pak Jinawi. Oh, berakhirnya sampai lama termasuk? Itu lama atau bentar lagi, Mbak? Kalau boleh tahu. Itu sudah dirahasiakan. Kalau sudah waktunya akan datang sendirinya. Karena beliaunya sudah dari sekarang itu sudah menjalankan tugas-tugasnya itu. Oh, sebetulnya beliau sudah ada dan menjalankan tugas ya? Sudah. Tapi mereka itu belum bisa tahu mana yang menjadi pemimpin akhir zaman itu. Satrio Piningit itu. Karena masih disembunyikan. Tapi memang dari sosok pemimpin yang ada sekarang ini, Mbak, jadi memang ada merujuk beberapa seseorang yang terlihat sekarang sudah menjabat juga. Itu kemarin dari itu belum menjadi pemimpin akhir zaman. Karena tidak ada warisan-warisan dalam leluhur-leluhur dulunya. Tapi untuk kejadian yang ada sekarang ini, banyak demo, huru-hara di mana-mana, anarkis, pembakaran dan lain sebagainya. Tahu Anda ya? Ya, sudah tahu semua. Bahkan yang di pusat itu, di gedung DPR itu, Anda tahu ya semuanya? Semuanya sudah tahu. Semua golongan-golongan kami itu sudah tahu semuanya yang akan terjadi di negeri ini, negeri Nusantara ini. Ya sekarang inilah zamannya. Kebatilan-kebatilan itu yang akan memuncaki di negeri ini. Dan banyak yang tidak terima
dari golongan-golongan masyarakat sendiri, bahkan rakyat-rakyat jelata itu, karena ketidakadilan dari pemimpin-pemimpin yang sekarang ini yang menjabat di negeri ini itu. Itu memang kan pro kontranya dari wakil rakyat sendiri, Pak. Ya, Ya. karena kesombongan mereka itu, dari omongan-omongan tutur katanya itu, yang membuat rakyat-rakyatnya itu tidak menyukai, sampai-sampai demo sana sini itu terjadi. Atau memang yang jadi pemicu atau memprovokasi ya tingkah lakunya sendiri. Ya, Yang kemarin ada tersorot kamera ya, itu joget-joget teriak, euforia di sana, entah itu sengaja atau tidak sengaja karena musik kan gitu. Ya pemicunya juga itu, Pak ya. ya, karena penderitaan rakyat-rakyatnya itu tidak mereka tahu semuanya. Dia memandang sebelah mata saja para pemimpin-pemimpin di negeri ini. Dia tidak memandang yang bawah. Rakyat-rakyatnya itu sengsara semuanya. Itulah yang dirasakan masyarakat sekarang itu, karena ketidakadilan itu. Semua pajak-pajak dinaikkan. Mereka itu mencari makan ke sana kemari, tidak mendapatkan. Semua pemimpin-pemimpinnya itu dibutakan oleh jabatan, oleh harta kekayaan dan kekuasaan semuanya. Ya memang kaya semuanya, Mbak. Ya, Itu kan dari beberapa memang dari golongan seniman. padahal jadi. itu uang-uang rakyatnya sendiri yang dititipkan oleh orang itu, oleh pemimpin itu. Mereka tidak terima karena wakil-wakil rakyatnya itu tidak menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin. Tidak amanah maksudnya ya, Mbak. Ya, yang memicu semuanya itu, yang tidak terima itu, masyarakat rakyat-rakyatnya itu semuanya berdemo ke sana kemari untuk menuntut keadilan, menuntut janji-janji mereka yang dulunya itu dipilih. Tapi memang kan memang tuntutannya tentang kebijaksanaan, Mbak. Ya, Terutama dengan pajak minta diturunkan dan sebagainya kan. Nah, kemarin kan sempat jadi pembakaran untuk rumah-rumahnya wakil rakyat itu gimana, Mbak? Anda tahu enggak itu? ya, Memang berapa dari banyak faktornya. Iya. Dari masyarakat sendiri dan juga dari orang-orang surwan-surwan itu, dari provokator itu sendiri juga ada. Ada ya Untuk berapa? mendalangi semua kesuhnya, ricuhnya di demo-demo itu sendiri. Dari sudut Anda sendiri, sudut pandang Anda sendiri itu. Ya, Dari provokator itu dari pihak mana, Mbak, sebetulnya? Saya kan orang awam tidak tahu tentang. Ya, dari pemerintahan itu sendiri sudah direncanakan. Dari pemerintah. Ya, yang tidak mau menjalankan perintah-perintah itu, yang menjadi provokator-provokator itu, karena ingin mendapatkan jabatan juga, itu saling senggol semuanya dari pemerintahan itu. Itu ada yang bilang memang dari Indonesia sendiri ini itu menjadi miskin itu karena memelihara para koruptor. Jadi antara undang-undang hukum untuk para koruptor itu kok belum belum maksimal, belum dikatakan maksimal. Jadi tidak sesuai, yang dikorupsi triliunan, dendanya miliaran. Ya, Kan menang banyak juga gitu, banyak tetap yang korupsi, orang-orang licik seperti itu. itu sudah diatur mereka sendiri. Oh ya, Dari orang-orang yang di atas itu, pemerintah-pemerintah itu, yang membuat undang-undang mereka
yang menjalankan mereka, yang mendapatkan jatah juga mereka sendiri, yang ditindas ya semuanya rakyat-rakyatnya itu yang di bawahnya. Nah itu lantas kalau undang-undang ketidakimbangan kayak gitu kan Itu undang-undang untuk rakyatnya. Mereka itu rakyat jelata, dan mereka itu jadi pemerintah adalah raja yang harus maksudnya untuk itu loh, Pak. Maksud undang-undang itu kan yang membuat itu ya anggota DPR MPR. Ya, Bukan presiden, Pak, yang membuat. Bukannya presiden saja itu cuma menjalankan yang ada di undang-undang mereka itu, yang membuat bagian-bagian itu. Nah, undang-undang termasuk itu sengaja dibuat seperti itu. Ya, Kalau ada hukum mati atau gimana gitu? tidak ada di negeri ini, tidak ada yang seperti itu. Karena semuanya itu ya sudah direncanakan mereka itu untuk mengeruk kekayaan di negeri ini, untuk hasil-hasil mereka sendiri, bahkan ingin menduduki negara ini sendirian. Bahkan rakyat-rakyatnya itu menjadi budak-budak mereka sendiri untuk mendatangkan uang-uang dari rakyatnya itu. Yang terjadi kayak gitu ya, memang prakteknya kayak gitu. Masya Allah. Sekarang rakyatnya itu murka dengan mereka. Sekarang dia kalang kabut sendiri. Tapi dia tidak sebodoh itu. Dia mempunyai rencana-rencana licik lagi seperti itu. Itu siapa? Mereka para pejabat-pejabat di negeri ini saling dorong, saling menghina, saling memfitnah satu sama yang lain. Itu sudah diatur karena ada dalangnya sendiri. Nah, ini kan sudah kisruh di mana-mana, Mbak ya. Ini kalau dari sudut Anda sendiri, sudut pandang Anda sendiri itu tentang wakil rakyat DPR terutama itu kan ada yang mengatakan harus bubar, dibubarkan. Itu tidak bisa dibubarkan. Tidak bisa ya? Ya. Tapi bubar nggak nantinya dari sudut pandang sendiri? Bubarnya nanti kalau sudah negeri ini hancur, lebur, lumpuh semuanya. Itu sudah hancur-hancurnya di Nusantara ini. Itu nanti para pemerintah itu sudah tidak bisa menjalankan tugas-tugas mereka, tidak bisa mengeruk harta kekayaan itu. Yaitulah kehancuran negeri ini sampai hancur sehancur-hancurnya. Berarti kedepannya ya malah lebih parah lagi, Mbak ya? Bukan malah semakin baik, enggak ya? Belum. Tapi tidak salah kalau Indonesia itu menuju kehancuran ya berarti? Ya, kan sudah diramalkan dulunya. Para raja-raja dulu, raja yang mempunyai indra-indra itu, mempunyai wangsit-wangsit itu sudah ada. Berarti kalau sudah hancur lebur baru Allah memberikan petunjuk untuk kemunculan beliau Satrio Piningit baru seperti itu. Nantilah itu pemimpin akhir zaman yang akan bekerja bersama santri-santrinya atau murid-muridnya, bersama pasukan-pasukan beliau sendiri, maupun dari golongan manusia maupun dari golongan jin atau siluman nantinya yang sudah masuk muslim. Jadi memang semuanya terjadi anarkis, apapun yang terjadi kayak gini ya sudah campur baur kayak gini memang di balik semua biarkan saja itu sudah prosesnya. Proses ini hampir menyeluruh loh, Mbah, di luar juga. Iya toh? Di luar Jawa maksudnya ini semuanya yang ada di Nusantara ini, bahkan di luar Jawa itu ya juga Nusantara. Itu semuanya akan hancur semuanya, diratakan semuanya, barulah akan dibangun lagi
sebagus mungkin, sekuat mungkin di negeri ini, yang akan memicu mercusuar dunia ya di negeri ini sendiri. Kalau bisa disegerakan Mbah sekalian ya. Kalau bisa disegerakan ya, minta sama Allah disegerakan ya. Segera dimunculkan Satria Opini ya. Dia muncul ya. Jadi tidak melihat rakyat begitu menderitanya itu kan ya. Dari kaum yang rakyat jelata seperti kita gini ya, buruh ya, tani kan gitu ya. Jadi kalau sudah waktunya ya sudah waktunya, tidak bisa diundur atau diajukan lagi. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya, tidak bisa nanti dibubarkan untuk DPR ya. Tidak bisa, itu sudah sarangnya mereka yang mengatur-ngatur semuanya, undang-undang itu mereka sendiri. Misal ada ini pergantian presiden lagi, masa kayak gini lagi? Sama saja. Berarti presiden atau pemimpin negara itu cuma dibuat alat saja. Dia tidak mau menuruti semua keinginan anggota-anggota itu. Dia akan dibuang. Oh gitu. Bahkan dilengsarkan. Bahkan difitnah sampai dia turun dari jabatan itu. Dulunya sudah ada banyak sekali. Bahkan dari presiden kedua sampai keempat itu. Kenapa? Sudah kayak gitu? Ya. Padahal mereka ingin memperjuangkan untuk rakyatnya, tapi dia difitnah oleh mereka-mereka itu yang tidak suka dengan itu. Nah, misal semua kejadian itu dibalik semuanya kan ada kekuatan Allah juga ada di sini. Ya. Jadi bisa dikatakan itu sudah apa ya, kehendak alam kan. Ya. Ya karena apa, ini bisa dikatakan saringan besar-besaran kan. Ya. Benar ya. Benar sekali. Cuma tidak sesuai dengan keinginan kita atau nafsu kita, tetap hancur ini Indonesia. Ya, akan diratakan dulu sebelum dibangun lagi. Itu hancurnya seperti apa Mbak? Tidak bisa membayangkan saya nanti. Lebih besar pasti huru-haranya. Jadi wah, tidak bisa berkata-kata. Banyak saling memfitnah, membunuh. Itulah nantinya yang akan terjadi di negeri ini. Oke Mbak, terima kasih sudah hadir. Saya ajak dialog, mengganggu aktivitas Anda atau tugas Anda. Silakan Anda supaya tidak lama-lama Anda melanjutkan tugas Anda. Silakan kembali. Terima kasih Ya, banyak. saya pamit undur diri. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Alhamdulillah untuk maksimisasi coba kita dialog tadi untuk dari salah satu pasukan beliau Sang Hyang Rucah Nirwana ya, alhamdulillah berikan izin dan hadir, dan beberapa apa yang dijelaskan tentang Indonesia ke depan yang paling penting ya, ternyata bisa dikatakan kehancuran Indonesia itu kayak pasti gitu. Jadi ganti presiden atau ganti pemimpin siapapun tidak bisa. Itu dari sudut pandang KM. Tetap kehancuran semakin hancur dan nunggu sampai nanti Allah memunculkan sosok yaitu Satria Opini tadi. Tidak tahu seperti apa wujud beliau, gimana raut wajah beliau gitu ya. Semoga kita semua diberikan petunjuk Allah sendiri kan untuk jadi pengikutnya beliau atau tahu ya, paling tidak kan orang-orang yang diberikan petunjuk untuk mengetahui beliau seperti itu. Wah serem ceritanya ya kalau kayak dan semakin membaik tapi semakin hancur lebur ini Indonesia ini semua dari Jawa, Sumatera, Makassar, dari mana segala
penjuru pulau itu. Jadi berdemo, anarkis, saling membakar, saling, ya itu provokatornya. Cuma kita jangan sampai dikena provokator, tetap waspada ya. Kita tetap beribadah, kuatkan iman dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, supaya apa ya, supaya nanti terjaga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari orang-orang yang sifatnya buruk, mungkin mau provokasi dan lain sebagainya. Pasti dikasih jalan terang, dikasih jalan petunjuk semuanya. Kurang lebihnya seperti itu untuk hasil mediumisasinya ya. Saya ingatkan lagi, ini hanya mediumisasi, jadi jangan dipercaya 100%. Ambil sisi positifnya saja untuk edukasi kita bersama. Tetap semangat, karena semua kebenaran mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada datang kesalahan mutlak dari kami selaku manusia biasa, mohon maaf lahir dan batin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.